Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM A221000097 dari kelas IP 6A. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban UTS Sistem Multimedia. Baik, langsung saja. Di sini ada soal UTS dari Sistem Multimedia. Yang pertama, jelaskan komponen multimedia. Kedua, jelaskan pengembangan bidang multimedia. Tiga, jelaskan perbedaan bit pada image. Keempat, apa yang Anda ketahui tentang perkembangan multimedia di era saat ini? Kelima, bidang apa yang menurut Anda paling potensial dalam perkembangan multimedia dan sebutkan contohnya. Keenam, ide atau konsep apa yang Anda akan lakukan apabila Anda akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan Anda. Baik, sebelum kita membahas isi dari jawaban-jawaban UTS Sistem Multimedia, ada baiknya kita cari tahu dulu apa itu multimedia. Pengertian multimedia. Multimedia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan gabungan dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, video animasi, dan interaktivitas dalam suatu komunikasi atau presentasi. Ini mencangkup penggunaan teknologi komputer untuk menggabungkan elemen-elemen ini menjadi satu kesatuan yang koheren dan interaktif. Secara sederhana, multimedia adalah penggunaan kombinasi media dalam satu konteks untuk menyampaikan informasi, menghibur, atau mengkomunikasikan gagasan. Ini dapat mencangkup presentasi multimedia, situs web interaktif, permainan komputer, aplikasi mobile, film, dan banyak lagi. Selanjutnya, sejarah multimedia. Sejarah multimedia dimulai dengan pengembangan teknologi komputer dan perangkat elektronik pada pertengahan abad ke-20. Berbagai perkembangan seperti memori magnetik, grafika komputer, CD-ROM, dan World Wide Web memungkinkan penggabungan teks, gambar, suara, dan video dalam satu media. Kemudian, streaming multimedia dan perkembangan perangkat mobile
membawa aksesibilitas yang lebih besar. Multimedia terus berkembang dengan teknologi seperti VR, AR, dan AI, meningkatkan interaktivitas dan konten yang lebih imersif. Baik, selanjutnya jenis-jenis multimedia. Multimedia dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan aksesnya, yaitu multimedia online dan multimedia offline. Berdasarkan perbedaan utama antara keduanya terletak pada penggunaan jaringan internet. Konten multimedia online dapat ditemukan dan diakses melalui situs web, platform streaming, aplikasi online, dan layanan berbasis cloud. Contohnya adalah video streaming seperti YouTube, musik streaming seperti Spotify, atau presentasi online yang dapat diakses melalui web. Konten multimedia offline biasanya disimpan dalam media fisik seperti CD, DVD, USB drive, atau hard disk lokal. Pengguna dapat mengakses konten ini tanpa harus terhubung ke internet. Mengakses konten ini tanpa harus ke internet. Contohnya adalah CD-ROM yang berisi presentasi multimedia atau permainan komputer yang diinstal langsung ke perangkat. Selanjutnya, berdasarkan metode penyajiannya, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya, multimedia berbasis kertas, contohnya buku dan majalah. Kedua, multimedia berbasis cahaya, contohnya slideshow dan transparansi. Ketiga, multimedia berbasis suara, contohnya radio dan teks. Keempat, multimedia berbasis gambar bergerak, contohnya televisi. Multimedia berbasis digital, contohnya komputer dan ponsel pintar. Dalam konteks ini, penggunaan komunikasi multimedia dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu multimedia interaktif. Jenis multimedia ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Kedua, multimedia hiperaktif. Jenis komunikasi multimedia ini menggunakan hubungan antara komponen-komponen multimedia. Ketiga, multimedia linear. Jenis multimedia ini bersifat tidak interaktif, yang berarti pengguna hanya dapat mengonsumsi informasi secara berurutan tanpa memiliki kontrol langsung atas konten yang ditampilkan. Baik, selanjutnya langsung kepada jawaban UTS sistem multimedia. Yang pertama, komponen-komponen multimedia terdiri dari teks, gambar, audio, dan video. Teks adalah komponen yang menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf untuk menyampaikan informasi tertulis. Teks dapat digunakan dalam bentuk judul, deskripsi, narasi, atau keterangan untuk menyampaikan pesan yang lebih jelas dan terstruktur. Gambar. Gambar adalah komponen visual dalam multimedia. Ini mencangkup foto, ilustrasi, grafik, logo, atau icon.
Gambar digunakan untuk memperkaya konten dengan elemen visual, memvisualisasikan konsep atau memberikan ilustrasi yang mendukung informasi yang disampaikan. Audio adalah komponen suara dalam multimedia. Ini melibatkan penggunaan musik, efek suara, narasi, suara alam, atau dialog. Suara digunakan untuk memberikan pengalaman audio yang lebih lengkap, menggambarkan suasana atau memberikan informasi tambahan kepada pengguna. Selanjutnya, Video melibatkan penggunaan gambar bergerak atau frame yang ditampilkan dalam urutan tertentu. Ini bisa berupa rekaman nyata, animasi, atau kombinasi keduanya. Video digunakan untuk menyampaikan cerita, memvisualisasikan konsep secara dinamis, memberikan demonstrasi visual, atau menghibur pengguna. Selanjutnya, pengembangan bidang multimedia yang terdiri dari bidang teknik, bidang bisnis, bidang hiburan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang transportasi. Bidang teknik. Dalam dunia teknik, multimedia digunakan dalam beragam aplikasi dan perangkat lunak simulasi yang berbasis teknik. Bidang bisnis. Penggunaan multimedia dalam konteks bisnis memiliki peran krusial karena dapat berfungsi sebagai sarana promosi. Bidang hiburan. Industri hiburan memanfaatkan multimedia untuk menciptakan efek khusus pada suara dan gambar dalam film dan animasi. Bidang kesehatan. Dokter dapat menganalisis kondisi penyakit pasien dan memonitor perkembangan pasien melalui visualisasi pada monitor menggunakan sinar X. Selanjutnya, bidang pendidikan. Dalam domain matematika dan penelitian ilmiah, multimedia sering digunakan secara khusus untuk keperluan pemodelan dan simulasi. Bidang transportasi. Dalam industri transportasi, multimedia digunakan untuk memvisualisasikan sistem navigasi pada pesawat atau kapal laut. Selanjutnya, perbedaan bit pada image. Perbedaan utama terletak pada kualitas gambar yang dihasilkan berdasarkan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan warna. Gambar dengan kedalaman warna 8 bit memiliki rentan warna yang terbatas dibandingkan dengan gambar 24 bit. Semakin banyak bit yang digunakan, tinggi kualitas gambar yang dihasilkan. Hal ini mempengaruhi detail, gradasi warna, serta kemampuan gambar untuk menggambarkan bayangan dan perbedaan warna dengan lebih akurat. Selanjutnya, perkembangan multimedia. Perkembangan multimedia dimulai dengan media yang hanya melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Namun, seiring waktu, multimedia mulai mencakup unsur kinetik dan film tiga dimensi yang memberikan pengalaman yang lebih realistis. Saat ini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Dan perkembangan multimedia ini beriringan dengan perkembangan internet. Internet menjadi sarana akses utama bagi masyarakat untuk mengakses multimedia. Teknologi multimedia terus berkembang dengan adanya komputer, laptop, dan teknologi canggih lainnya.
Penggunaan teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dan berbagi informasi. Ini menunjukkan kesesuaian teknologi dalam era media baru dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya, bidang potensial dan contohnya. Bidang potensial dan contohnya. Baik, menurut saya, salah satu bidang yang sangat potensial dalam perkembangan multimedia saat ini adalah realitas virtual atau virtual reality, atau biasa kita sebut VR. VR telah mendapatkan banyak perhatian dan pengembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan potensi yang luar biasa dalam berbagai industri dan aplikasi. Contoh, pendidikan dan pelatihan. VR dapat digunakan untuk menciptakan simulasi yang realistis dalam lingkungan pendidikan dan pelatihan. Misalnya, pelatihan medis menggunakan VR untuk melatih mahasiswa kedokteran dalam prosedur bedah atau simulasi penerbangan untuk melatih pilot. Selanjutnya, ide mengembangkan multimedia. Salah satu ide menarik dalam pengembangan multimedia di dunia teknologi informasi adalah mengintegrasikan teknologi virtual reality atau VR dengan augmented reality atau AR ke dalam konten multimedia. Dengan menggabungkan VR dan AR, pengguna dapat mengalami interaksi yang lebih mendalam dengan konten multimedia, baik untuk aplikasi hiburan maupun dalam simulasi edukatif. Baik, ini referensi yang saya gunakan untuk mencari informasi tentang soal di sistem multimedia ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang sengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.